Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di kelas kimia. Sebelum kita mulai belajar kimia ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium yang meliputi simbol-simbol yang terdapat dalam bahan kimia, alat-alat apa saja yang terdapat di laboratorium kimia beserta fungsinya, apa saja peralatan kerja yang ada di laboratorium, serta bagaimana tata tertib yang harus dilaksanakan selama bekerja di laboratorium. Baiklah, mari kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu simbol-simbol yang terdapat pada bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang digunakan di laboratorium kimia mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda. Pada kemasannya dicantumkan simbol-simbol kimia agar cara penanganan disesuaikan dengan karakteristik bahan tersebut. Berikut ini adalah simbol-simbol yang kerap kita jumpai di laboratorium kimia. Yang pertama ada simbol ledakan, bersifat eksplosif, artinya adalah bahan tersebut mudah meledak ketika terkena panas dan sensitif terhadap gesekan atau goncangan. Kemudian ada simbol api, yaitu flammable, artinya bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Selanjutnya ada simbol tangan yang terkena seperti cairan. Nah, ini adalah lambang atau simbol untuk bahan-bahan yang korosif, yaitu bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Kemudian ada simbol dengan gambar tengkorak. Ini artinya adalah bahan-bahannya yang beracun. Sedikit saja masuk ke dalam tubuh kita dapat menyebabkan sakit keras, bahkan kematian. Selanjutnya ada simbol dengan tanda silang. Artinya ini adalah simbol dengan bahan yang bersifat iritan, yaitu yang dapat menimbulkan iritasi. Artinya bahwa sedikit saja masuk ke tubuh kita dapat membakar kulit, selaput lendir, maupun pernapasan kita. Selanjutnya simbol seperti roda. Ini untuk bahan-bahan yang bersifat radioaktif. Kemudian ada simbol untuk bahan yang mudah teroksidasi. Dan terakhir ada simbol dengan gambar pohon dan gambar ikan. Maksudnya bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Nah, itu semua adalah simbol-simbol yang kerap kita jumpai di laboratorium kimia. Nah, sekarang kita akan mengenal alat-alat yang ada di laboratorium kimia beserta fungsinya, sehingga kita tidak akan salah menggunakan alat-alat dalam melaksanakan praktikum. Berikut ini adalah beberapa alat kimia yang ada di laboratorium kimia beserta fungsinya. Nah, sekarang kita akan belajar apa saja yang perlu kita pakai atau kita gunakan agar keselamatan kita terjaga selama kita bekerja di laboratorium kimia. Yang pertama harus kita pakai adalah alat-alat pelindung diri yang meliputi jas laboratorium. Jas ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan menghindari bahaya akibat percikan atau tetesan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan kita dari zat-zat kimia yang berbahaya. Alat pelindung diri lainnya adalah masker, berfungsi untuk melindungi kita terutama saluran pernafasan dari debu atau gas beracun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah sepatu tertutup, berfungsi untuk melindungi kaki kita dari percikan zat-zat berbahaya.
Dan terakhir, kacamata pelindung atau disebut juga dengan kacamata Google. Ini berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api atau cairan yang berbahaya. Berikut ini kita akan belajar tentang tata tertib yang wajib dilakukan selama melaksanakan praktikum. Yang pertama adalah persiapan praktikum, yang meliputi catatan praktikum dan persiapan APD atau alat pelindung diri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, selama berada di laboratorium, harus selalu menjaga kebersihan, ketertiban, dan keselamatan diri serta orang lain. Yang ketiga, dalam penggunaan alat, siswa harus mengetahui dan memahami cara pengoperasian alat. Jika ada kesulitan, segera menghubungi guru pembimbing ya. Yang keempat, dalam penggunaan bahan kimia, harus selalu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jangan mencium isi botol secara langsung, karena akan sangat berbahaya buat pernafasan kita. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Tidak mencicipi bahan kimia, meskipun itu hanya garam atau NaCl ataupun gula pasir, karena bisa jadi terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Yang keempat, baca label bahan kimia dengan teliti untuk menghindari kesalahan. Yang kelima, tidak menggunakan bahan kimia secara berlebihan, dan tidak memasukkan kembali bahan kimia yang sudah diambil ke dalam botol semula untuk menghindari kontaminasi. Yang terakhir sekarang, bagaimana menjaga keselamatan kerja selama bekerja di laboratorium. Yang pertama adalah selalu gunakan alat pelindung diri seperti jas lab, sepatu yang tertutup, masker laboratorium, maupun sarung tangan. Yang kedua, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir setiap selesai praktikum. Yang ketiga, jika bahan kimia mengenai kulit, cuci dengan air mengalir dalam jumlah yang banyak. Dan jika terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia, segera laporkan kepada guru atau laborator. Nah, akhirnya selesai juga materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu membuat rangkuman dari materi yang diberikan. Oke? Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya, karena Ibu bakal update segala materi kimia di channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.